Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatul Afifah, NIM 204206684. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas perencanaan pembangunan yaitu Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi di 2023. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,3%. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Jakarta pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Presiden menyampaikan angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal harus dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Yang kedua ada nilai tukar dan mata uang Indonesia pada tahun 2023. Bank Indonesia bersama dengan Komisi 11 DPR RI menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level 15,07 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini dituangkan rancangan anggaran tahunan Bank Indonesia tahun 2023. Angka asumsi BI ini lebih tinggi dari asumsi nilai tukar rupiah pada 14.800 rupiah per US dollar, yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi rupiah ini akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia untuk menjalankan operasionalnya tahun depan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan siap mati-matian menjaga nilai tukar rupiah dari hantaman dolar Amerika Serikat yang begitu perkasa dalam beberapa waktu terakhir. Sederet langkah sudah dijalankan. Nilai tukar kami tahun ini memang mati-matian untuk menstabilkan nilai tukar, ungkap Gubernur BI. Mengacu pada data definitif pada pembukaan perdagangan rupiah terapresiasi 0,1% ke 15.680 rupiah per US dollar. Sayangnya rupiah berbalik arah dan terkoreksi tipis 0,03% ke 15.700 rupiah per US dollar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur kinerja si greenback terhadap 6 mata uang lainnya terpantau melemah 0,12% ke posisi 107,09. Selanjutnya ada laju inflasi 2023. Laju inflasi dengan tekanan yang masih tinggi pada tahun 2023 diproyeksi akan mencapai level di atas 4% pada akhir 2023 atau di atas target pemerintah. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman, menyampaikan bahwa risiko tekanan inflasi diperkirakan masih tetap berlanjut akibat penyesuaian harga BBM. Setidaknya hingga semester 1 tahun 2023, kami terus memperkirakan inflasi tahunan akan tetap tinggi, setidaknya sampai semester 1 2023 berkisar di sekitar 5-6% secara tahunan. Katanya dalam keterangan resmi Kamis 27 bulan 10 tahun 2002. Untuk keseluruhan tahun 2023, Faisal memperkirakan tingkat inflasi akan mencapai level 4,02%. Perkiraan tersebut lebih tinggi dari target pemerintah yaitu sebesar 3,6%.
Selanjutnya ada pengangguran di Indonesia tahun 2023. Ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa gelombang pengangguran akan menggila di tahun 2023. Ia menerangkan bahwa kondisi ekonomi global sedang memburuk, apalagi dengan prediksi resesi global yang akan terjadi di tahun 2023 dengan indikasi yang sudah semakin kencang, yaitu diperkirakan akan terjadi gelombang PHK besar-besaran. Ahmad menuliskan, Yan memprediksi angka tersebut akan terus bertambah mengingat kondisi kinerja tekstil yang semakin menurun, yang mana pesanan menurun hingga 50% dari bulan April 2022. Ini sangat mengkhawatirkan, belum lagi sektor-sektor lain terkait ekspor dan impor. Penurunan demand ini berdampak langsung kepada angka PHK yang kemungkinannya akan semakin besar di tahun 2023. Dengan adanya perkiraan gelombang PHK besar-besaran tersebut, angka kemiskinan pun diperkirakan akan melonjak tinggi, yang akan berdampak pada peningkatan angka kriminalitas, stunting, dan lainnya. Di mana dalam hal ini, kelas menengah yang rentan akan jatuh menjadi kelas miskin baru yang belum tentu tercover oleh bantuan sosial karena kendala update data di Kemensos yang tidak mungkin terdata secara langsung dan otomatis. Minyak Dunia tahun 2023. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan ada 5 isu penting terkait nasib pasar minyak pada tahun 2023. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebut salah satu isu penting yang akan dihadapi industri hulu migas pada tahun depan yaitu pemangkasan produksi minyak dari negara-negara pengekspor minyak plus serta ancaman lonjakan inflasi yang mengancam perekonomian dan berujung pada permintaan minyak. Dwi menjelaskan pemangkasan produksi minyak oleh OPEC sebesar 2 juta barel per hari akan berdampak pada harga minyak yang masih ditahan pada angka tinggi. Meski demikian, adanya ancaman resesi global diperkirakan juga akan membuat harga minyak terpicu turun. Berdasarkan data dari IHS Markit, yang dipaparkannya harga minyak pada skenario dasar atau base case pada tahun 2023 diperkirakan berada di posisi 97 US dollar per barel, turun dari asumsi harga pada tahun 2002 yaitu 105 US dollar per barel. Namun, bila suplai minyak dunia dipangkas, maka harga minyak diperkirakan mencapai 1,35 US dollar per barel pada tahun 2023 dari 114 US dollar per barel pada tahun 2022. Bila suplai minyak berlebih, maka harga minyak pada tahun 2023 diperkirakan turun menjadi 73 US dollar per barel dari asumsi pada tahun 2022 yaitu sebesar 97 US dollar per barel. Selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM diperkirakan akan menyusut pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. Econom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Rijal Taufikur Rahman mengatakan IPM Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Melihat tren, jika terjadi resesi, kisaran laju tumbuhnya IPM Indonesia akan menurun sebesar 0,32%. Tutur Rijal kepada kontan.go.id pada hari Selasa tanggal 15 bulan 11. Rijal mengatakan selain adanya resesi, penurunan laju IPM tersebut karena Indonesia masih harus menghadapi inflasi tinggi pada tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.